Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rosadi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mereview sebuah artikel dengan judul A Piecewise Objective Probabilistic Optimization Approach as Decision Making for Supplier Selection and Inventory Management with Price Discount. Mata kuliah Manajemen Pengendalian Persediaan, dosen pengampu Dr. Insinyur Agus Purnomo MD. Baiklah, abstrak dari artikel ini adalah sebuah model matematika dalam bentuk pendekatan optimasi probabilistik berbasis piecewise yang diusulkan dalam studi ini. Kemudian model ini membantu keputusan optimal di bawah ketidakpastian seperti permintaan produk, tingkat cacat produk, dan tingkat keterlambatan pengiriman produk. Model ini mempertimbangkan berbagai skenario probabilistik dan strategi diskon harga. Kemudian variabel keputusan meliputi volume produk yang dipesan dan disimpan untuk meminimalkan biaya operasi. Dan yang keempat, alat pengambilan keputusan baru, Tingo, digunakan untuk menyelesaikan masalah pemilihan pasok dan manajemen inventaris dengan diskon harga. Nah, di sini industri manufaktur berusaha untuk mengoptimalkan biaya operasional dan meningkatkan keuntungan. Komponen biaya utama meliputi pengadaan dan inventaris. Yang kedua, supplier, pemilihan pemasok atau supplier dan manajemen inventaris itu merupakan komponen kritis dalam manajemen rantai pasokan. Nah, pada produsen umumnya memiliki beberapa pemasok dengan berbagai persyaratan seperti harga produk, biaya transportasi, kapasitas pasokan maksimum, tingkat cacat, dan tingkat keterlambatan pengiriman. Kemudian metode tradisional seringkali gagal mengatasi kompleksitas yang muncul dari permintaan yang tidak pasti dan fluktuatif harga. Metode tradisional ini bisa digantikan dengan model optimasi probabilistik berbasis piecewise yang diperkenalkan untuk meningkatkan pengambilan keputusan, memastikan kesesuaian yang lebih baik dengan skenario yang terjadi di dunia nyata. Nah, ini adalah literaturnya di mana kita menggunakan pemrograman matematika yang banyak digunakan untuk pengambilan keputusan dalam masalah optimasi dengan merumuskan fungsi tujuan untuk meminimalkan atau memaksimalkan dan dengan fungsi kendala yang mengarah pada keputusan optimal. Nah, pendekatan ini dapat secara efektif menyelesaikan masalah pemilihan pemasok dan manajemen inventaris dalam rantai pasokan. Raup et al. 2010 dan Huare et al. 2014. Nah, ini diterapkan juga pemrograman linier pada masalah pemilihan pemasok dengan parameter deterministik. Nah, ini oleh Abbasi et al. 2013 dan selanjutnya. Nah, model berdasarkan kondisi, berbagai asumsi atau kondisi seperti gangguan fasilitas, barang yang memburuk, kemudian diskon harga, memerlukan model optimasi matematika yang khusus. Nah, ini model-model ini terutama diterapkan dalam lingkungan deterministik. Ini hasil dari penelitian dalam artikel ini. Nah, model yang dirumuskan memungkinkan optimasi masalah pemilihan pemasok dan manajemen inventaris dalam industri manufaktur, pertanian, penyimpanan energi, dan beberapa industri lainnya dengan mempertimbangkan asumsi yang ada. Yang kedua, seorang pengambil keputusan dapat memodifikasi parameter yang digunakan dalam model, seperti jumlah jenis produk, alternatif pemasok, dan tingkat diskon berdasarkan kebutuhan. Yang ketiga, dalam eksperimen simulasi, titik acuan untuk tingkat inventaris adalah 0, dan ini dapat diubah ke nilai lain untuk memindahkan inventaris ke titik yang diinginkan, yang digunakan sebagai level acuan untuk mencegah kekurangan stok. Ketersediaan komputer atau teknologi yang berperforma tinggi juga diperlukan untuk menyelesaikan model dalam seluruh waktu tinjauan tanpa pemisahan untuk optimasi. Hal-hal yang dapat didiskusikan dari artikel ini adalah mengatasi tantangan utama dalam manajemen rantai pasok, termasuk ketidakpastian permintaan dan
variabilitas harganya. Kemudian menyediakan hasil yang lebih akurat dan dapat diandalkan, kemudian memiliki potensi untuk penyempurnaan lebih lanjut dan penerapan dalam berbagai konteks. Kesimpulannya, kemajuan signifikan dalam optimasi rantai pasokan melalui artikel ini. Kemudian alat yang praktis dan efektif bagi pengambil keputusan, meningkatkan kemampuan untuk menghadapi ketidakpastian dan membuat pilihan yang berdasarkan informasi. Penelitian di masa depan juga harus mengeksplorasi integrasi variabel tambahan dan penerapan dalam konteks yang lebih luas. Nah, ini pendapat pribadi saya bahwa dalam artikel ini disajikan atau menyajikan peningkatan yang signifikan dalam praktek manajemen rantai pasokan. Yang kedua, integrasi elemen probabilistik memberikan kerangka kerja yang lebih realistis dan dapat disesuaikan. Kemudian diperkirakan akan semakin diterima di industri, berbagai jenis industri manufaktur. Yang keempat, mengarah pada rantai pasokan yang lebih tangguh dan efisien, dan metode dan hasil studi menawarkan wawasan berharga baik untuk akademis dan praktis. Demikianlah sedikit uraian review dari saya. Semoga memberikan sedikit gambaran. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.